Oke, mohon perhatian. Ini tampilan saya dalam bentuk tabel database. Tolong diingat kembali, bukan belajar Excel, tetapi dalam bentuk tabel Excel yang menunjukkan bagaimana kita harus bisa mengolah ini ke dalam database Microsoft Access. Tabel ini ada tiga tampilan. Tabel besar seperti ini nanti akan menjadi layout laporan atau report. Sementara dua tabel lagi di bawah ini menunjukkan tabel bantu. Tidak perlu kita masukkan ke dalam tabel-tabel yang akan kita relasikan. Cukup ini hanya sebagai tabel bantu dalam sebuah proses SQL view nantinya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang warna-warninya sangat banyak sekali. Dan untuk warna yang sangat banyak, Anda jangan ragu, karena Anda harus memahami sendiri kembali, seperti yang sudah saya bilang, bahwa warna-warni ini menunjukkan suatu rumus dalam bentuk Excel baru yang saat sekarang. Nah, lambat laun Anda harus bisa menentukan nanti mana yang akan masuk ke dalam tabel yang akan kita buat dalam sebuah database Microsoft Access. Oke, supaya cepat, saya langsung aja. Nah, ini tabel besar. Pada tabel besar, ini cukup banyak sekali atribut atau field name-nya yang perlu Anda ketahui. Nah, yang akan menjadi sebagai tabel dan form yaitu bisa kita masukkan nomor urut dan bisa kita tinggalkan ini. Nah, kita masukkan nomor pegawai, nama, jenis kelamin, status, jumlah anak, ya. Ini kita input semuanya. Selebihnya dari bidang kerja sampai ke gaji pokok itu adalah semacam proses atau SQL view. Oke. Sementara tabel bantu yang di bawah ini akan masuk ke dalam SQL view semuanya nanti. Nah, berandai-andai untuk rumus jika Anda tidak paham nanti lihat tabel di bawah tabel ada keterangan-keterangan soal yang dibantu dalam rincian di bawah ini. Oke. Bisa dipahami? Saya ulang. Yang akan masuk ke dalam tabel adalah yang warna hijau. Nah, supaya Anda paham. Ya. Selebihnya adalah menjadi SQL view dan keseluruhan akan menjadi report. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, kalau sudah, Jelas. kalau sudah, bagaimana kita mengimplementasikan ke dalam Microsoft Access? Seperti yang pernah kita pelajari juga, bahwa di sini kita selalu menggunakan Microsoft Access seperti yang sebelum-sebelumnya juga, baik di rumah atau di kampus, Anda harus paham ya. Nah, kita langsung masuk ke Microsoft Access-nya. Tunggu sebentar. Di satu, dua. Oke, eh, s- s- ada kelihatan tabel Microsoft Access? Halo? Ada kelihatan, Putra? Ya, Pak. Ada kelihatan tabel Sudah akses? Pak, ada Oke, Pak. kita lanjut. Ini design view. Nah, setelah design view, nama tabelnya terserah Anda ya. Saya buat K12. Nah, kemudian tadi apa yang akan menjadi acuan di dalam penulisan tabel yang pertama? Nah, tolong Anda ingat nanti ya. Nah, di sini yang akan menjadi acuan pertama itu adalah report saya nih. Nomor pegawai. Nanti kita masukkan nanti nomor pegawai. Nopek, saya singkat aja. Ini berapa digit tadi? Saya short tag Anda nanti adalah ada yang teks saja, ada yang short tag juga ya. 4 digit, setting 4 digit. 4 digit. Nah, setting 4 digit sudah otomatis primary key. Kemudian nama teks sebanyak 30.
Lalu apa lagi tuh? Saya bolak-balik lihatnya. Jenis kelamin status. Nah, JK sesingkat jenis kelamin itu satu, follow up ya, ke value list. Nah, lihat cara saya ambil dengan apa jenis status dibuatnya di situ tadi. LP ya, LP, Pak. ya, LP. Ingat tuh L laki-laki, P perempuan ya. Kita ginikan. Kemudian status merit dan single. Boleh pakai ini lagi. Combo box value list untuk memudahkan menginput nantinya. Kita tidak perlu ngetik. Merit single. Seperti itu. Oke. Lalu jumlah anak. Jum anak. Teks 2 digit aja. Oke. Selesai untuk tabel. Ya. Saya save. Boleh di close karena kita mau buat formnya lagi. Buat form klik create split form. Nah, ini gampang, tidak perlu saya jelaskan terlalu detail. Anda harap paham-paham saja ya. Ini sudah, lalu simpan form input data. Sudah, namanya bebas. Oke, close. Kemudian yang paling Anda pahami dan sukar bagi Anda ini untuk membuat SQL View. Seperti biasa, caranya mana yang termudah bagi Anda, double klik, klik kiri tarik, ya atau ambil di posisi yang SQL-nya dengan status jumlah anak. Oke, kita mainkan SQL yang pertama. Koma, ada yang bisa bantu lihat soalnya? Lihat teknisi. Untuk teknisi di tabel bantu di bawah, bagian kanan bawah, tabel 2-nya. Kalau di tabel Excel kita menggunakan rumus halo up. Di sini kita nggak bisa menggunakan rumus halo up, melainkan kita menggunakan rumus apa? Jadi kita buat nanti 4 macam kode ya. Berarti A100, B100, dan C100, D400. Nah, ini nanti akan keluar teknisi. Kita gunakan if. Nah, berarti if buka kurung, eh, ambil dari variabelnya di sini, kopikan, paste sama dengan A100, Salah siapa, Pak? koma, Kemana, Ustaz? lalu statusnya, sorry, anonya, apa, bidang pekerjaannya, teknisi. Oke, teknisi. Nah, sekarang untuk 3 lagi, gerak cepat, tentu kita copy paste. Nah, lihat caranya. Oke, untuk yang B200, apa jabatannya ada yang tahu? Ada yang buka? Saya bolak-balik lama idenya. Marketing ya, marketing. Terus C300, administrasi apa tadi itu? Oh, ADM dan keuangan lagi ya. Oke, ADM, D400, keuangan. Oke, tutup kurung berapa? 1, 2, 3, 4. Spasi bidang
bitchar, saya singkat bitchar saja ya. Kita run data kosong atau belum keluar. Kita tes. A100, nama saya, jenis kelamin tinggal pilih. Status married, jumlah anak 5. B200, nama Aden, ya, nama-nama sembarangan aja ya. P, status S, tidak punya anak. Oke. C300, Ambo. B, jenis kelamin, sorry, status single, tidak punya anak. Sengaja 4 saya teskan. D400, nama, nah, nama Buyong L, ambil merit status 12. Oke. Berarti testing data pertama sudah oke ya. Bisa paham sampai situ nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada yang bertanya sampai situ dulu? Enggak, Pak. Bisa mengerti? Halo, Bisa, mohon Pak. ya, mohon respon ya, karena saya kalau tidak ada respon bingung juga nanti. Bentar, ada double zoom saya sebentar. Nah, coba perhatikan lagi apa yang ditanya lagi dari soal tadi. Ada yang lihat soal nggak? Ada yang lihat soal Putra? Lihat soal tak Putra? Apa lagi yang ditanya Putra? Yuana, kamu ada dalam nggak Yuana? Banyak yang nggak datang nih. Nah, Tunjangan, transportasi, Pak. transportasi lagi bukan tunjangan. Transportasi dia pakai Astrea. Berarti jika golongan A, begitu lagi. Nah, rumusnya apa? Berarti dia akan baca satu karakter di kiri. Nah, itu dia. Bisa dipahami ya? Jadi keterangan soalnya akan baca satu karakter di kiri. Berarti rumusnya apa? If buka kurung, left buka kurung lagi. Nah, dari mana? Dari kode kode ini lagi, kode pack tadi. Saya buat satu, nanti tinggal copy paste. Ya, koma satu karakter di kiri, terus sama dengan tanda kutip A, maka transportasinya apa? Alphard. Saya buat sembarangan lagi, biar Anda tambah bingung. Nggak sesuai soal lagi ya. Nah, sekarang saya ganti lagi. Nah, kalau B, B apa? B, Bemo. Apa yang tekan ada Pak sih ya? Kalau C, C Civic Wonder. Kalau D, Daihatsu. Ah, oke, tutup kurung berapa? Satu, dua, tiga, empat lagi. Spasi as, transportasi. Kita tes sama run. Nah, keluarkan. Oke, siap? Ada pertanyaan ya? Nah, itu rumusnya gunakan if left karena membaca dari tabel bantu 2. Oke ya. Nah, tabel bantu 2. Sekarang gaji pokok. Gaji pokok di mana? Masih di hal yang sama. Tinggal copy paste. Lihat permainan saya. Jadi yang lama itu bisa cepat. Blok dari mana? If left yang pertama A itu. hmm, ya, kopikan. Nanti ganti A itu berapa gaji pokoknya?
Ini angka-angkanya saya mainkan lagi biar Anda tahu bingung ya. 6 juta. Kalau B 52,5 juta. Dan kalau C 7,2 juta. Kalau D 12 juta. Ini golongan rektor atau profesor. Sudut G. GJ pokok. Oke. Oke, saya save. Run. Nama file simpannya query saja enggak apa. Kita run. Udah keluar gaji pokok. Oke, aman. Belum ada pertanyaan ya. Masih gampang. Cuma harus paham membaca ketentuan soal. Berikut, ruang kerja. Ruang kerja kembali menggunakan rumus yang pertama tadi. Jika kode A100, maka itu dia. Ya, jadi bisa kita ambil kopian dari yang pertama tadi lagi. Di mana if yang pertama tadi. Nih, jika ini sampai keuangan as Bitcare. Berarti nanti ruang kerja ada lagi. Copy, paste. Nah, kode A100. Nah, kalau teknisi tadi ruang teknis. Ya, ruang teknisi. Saya nambah R aja ya. Cocok nanti dengan soal Anda mainkan. Kalau B200 ruang marketing. Saya tambah R aja. Kalau C300 RADM. Hanya nambah MR aja ya. Kemudian kalau keuangan tambah R keuangan. Ini ruang kerja. R kerja. Tidak mau dari atas. Case. Run. Sudah masuk? Ya, masih lanjut karena belum ada yang bertanya. Saya yakin Anda paham semua. Oke, tolong diperhatikan lagi. Apa yang harus dicari lagi? Tunjangan anak. Nah, lihat keterangan tunjangan anak. Tunjangan di anak diberikan kepada laki-laki yang menikah dan mempunyai anak 2 orang. Nah, berarti rumusnya gimana? Tahu enggak itu? Nah, jadi laki-laki menikah dulu, ya, di statusnya seperti itu. Dipakai dua if. If laki-laki, mana ada kalau laki-laki JK tadi. Hmm. If ke garis kelamin P, P perempuan ya, L, L, rumusnya laki-laki menikah. Laki-laki menikah dan anak itu sama dengan 2 orang. Berarti saya buat rumus. Anda harus paham ya, jangan saya aja ya. Laki-laki menikah 0,15 kali gaji pokok. Gaji pokok itu dia apa saya buat? GJ pokok. Hmm. Dan
Jumlah anak, jumlah anak dua. Mana dia tulis jumlah anak? Jumlah anak, if buka kurung, jumlah anak kecil sama dua, maka 15 perserinal 15 kali gaji pokok lagi. Nah, tutup kurung 2 spasi as tunjangan anak. Nah, ada yang dapat, ada yang enggak ya. Ini contoh, karena anaknya 0. Ini bisa 2, ini 12. Oke, udah keluar. Saya lanjut untuk rumus yang berikut. Cari apa lagi? Ada yang tahu? Nguping enggak saya ngomong? Tunjangan istri apa keterangan rumusnya? Tunjangan istri jika status menikah jadi kelamin L, maka ya, hampir sama dengan tadi rumusnya. Kalau laki-laki tidak menikah, tidak dapat tunjangan. Hmm. Ini tadi saya copy lagi, cuman beda presentasi ya. Jika laki-laki menikah, hmm, sorry, status ya, bukan status, bukan jenis kelamin. Status menikah, gaji tunjangan istri itu 14,5% tadi ya, saya buat dengan 12%. Eh, terus ketentuan lain adalah jika laki-laki menikah hingga istri dosen dan jika apa lagi tadi kurangnya, status menikah dan jenis kelamin laki-laki. Status menikah dan jenis kelamin laki-laki. If lihat saya ngetik rumus ya, sama dengan L, kemudian tunjangannya sama dengan tadi, yaitu 12% kali gaji pokok, kurung spasi as tunjangan istri. Sekarang, oke, keluar. Lain dari itu tidak dapat karena apa? Tidak laki-laki, karena perempuan. Tidak. Supaya tidak apa? Tidak kosong, maka lain dari itu kita tambah menjadi 0. Coba. Oke, itu keluar. Oke ya. Oke, lanjut. Cari apa lagi nih? Tunjangan prestasi, Pak. Nah, tunjangan prestasi apa keterangannya? Tunjangan prestasi, jika golongan A, sekian persen lagi. Jadi, rumus yang mana kita ini kan, kita kali, ya kita ambil. Yang jenisnya tadi, if left. Copy aja yang di atas lagi, tinggal mengganti-ganti. Jadi, tidak ada waktu yang menurut Anda lama atau sulit itu menjadi sulit bagi Anda. Ya, if karena A, berarti kalau A saya anggap mulai dari 10% ya. 10%, sorry. 0,10 kali
Gaji pokok tadi ya Putra, saya lupa. Ya ya, Putra. B turun menjadi 8%. 0,08 kali gaji pokok lagi. Ini hanya permainan soal ya. Nah, kalau C 0,007 kali gaji pokok lagi. Kemudian untuk D 7 tadi jadi 6% lagi. 0,06 kali gaji pokok lagi. As tunjangan prestasi. Udah, run lagi. Nah, keluar lagi hasilnya. Ya, cari apa lagi? Ada yang bantu? Cari apa lagi? Halo? Gaji Halo? kotor, Pak. Gaji kotor apa rumusnya? Tahu nggak? Gaji pokok tambah tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan prestasi. Benar? Ya, halo? Iya, Pak. Dihitung dari gaji pokok ditambah tunjangan, Pak. Ya, tunjangan itu berapa buah tunjangan tadi? Tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan prestasi, ya kan? Iya, Pak. Nah, itu kabat aku. Nggak ada yang sulit sebenarnya. Ada yang bilang sulit begini. Jadi, gaji pokok tambah kurung semua tunjangan. Nah, tunjangan apa yang pertama tadi? Tunjangan anak yang pertama ya. TJ Jangan anak. anak Iya, Pak. Iya. tambah TJ istri tambah tunjangan prestasi. Ya, prestasi. Ya, TJ prestasi. As gaji kotor. Selesai. Oh, nah, apa salah? Ada yang tahu? Kenapa salah? Kurang, Pak. Kurungnya Kurang ya. belum, Pak. Ya, oke. Selesai. Selesai kan? Oke. Apa lagi? Cari pajak. Iya, Pak. Iya. Pajak berapa persen? 10, Pak. 10%. 0,0 langsung aja 10% kali gaji kotor. As pajak kan luar ya gaji bersih lagi kan? Iya, Pak. Gaji bersih apa? Gaji kotor kurang pajak. Gaji As selisih antara gaji kotor, Pak, dengan ya pajak. dengan gaji Kurangan. bersih. Oke, teran. Selesai semuanya. Oke, ada pertanyaan? Itu rumus-rumus yang akan dilewati untuk melakukan latihan di rumah. Saya kira ada pertanyaan enggak? Kalau tidak, Nggak nanti ada, Pak. ya, kalau Tidak. tidak Tidak kita ada, Pak. buatkan split form dari ini bisa yang ada hasil. Nah, tuh kena kan? Nanti tinggal masing-masing keluar hasil sekalian. Oke, hitung gaji lengkap namanya. Nah, saya buat laporan create report wizard dari query satu tadi, pindahin semua, kita kelompokkan berdasarkan apa? Eh, Misalkan bidang kerja juga bisa. Nah, jadi jenis laporan tergantung Anda ya, bisa berdasarkan nomor pegawai, jenis kelamin, status, atau bidang kerja. Ya, saya buat bidang kerja, apa yang terjadi.
Nanti Anda boleh pilih yang lain. Mau summary option, silakan dicontreng salah satu aja. Oke. Karena hasilnya agak lebar ke kanan, maka kita pilih nanti yang landscape. Nah, next. Ini boleh Anda pilih sesuai yang mana yang Anda sukai. Ya, next. Rekap gaji pegawai. Ya, itu dia. Ini ada yang tidak muncul. Nanti desain out-nya Anda pilih sesuai yang Anda mau atau yang lengkap. Nah, ini udah tampil semua nih. Oke. Ini tergantung Anda ya, tergantung Anda setel. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Oke, karena ini masih satu-satu per apa? Per bidang kerja. Nanti Anda tambah datanya sehingga nanti bisa bervariasi. Nah, ini bidang kerja. Ini tampilannya seperti ini ya. Nah, coba create bentuk yang lain berdasarkan apa lagi mau. Tergantung tergantung Anda nanti ya desainnya itu. Oke. Secara garis besar saya sudah menjelaskan contoh materi kuliah untuk hari Sabtu depan, Sabtu minggu ini. Maka Anda harap mencoba seperti ini dulu, ganti-ganti semua yang bisa Anda pahami. Ya, termasuk nanti bisa ganti jenis mobil, gaji pokok, terus ruangan. Dengan catatan kodenya juga harus bisa Anda rubah. Ya, kapan perlu Anda tambah. Itu harapan saya. Jangan nanti kaku seperti apa yang sudah saya berikan saja. Jadi Anda bisa nanti memahami apa yang sudah saya jelaskan sehingga bisa mencoba sendiri juga anunya. Ya. Nah, ini hasil anunya rumus saya kirim. Lihat nanti di Anda dan filenya juga akan saya kirimkan. Oke, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. 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 Bisa mengerti dan bisa mengerjakan apa yang saya minta karena ada ini Anda coba, Oh, sudah itu ada tugas kalau nggak salah. Coba buka screen Anda, layar Anda. Buka layar Anda semuanya. Ini ada yang hadir berapa nih? Berarti 38 orang yang hadir. Satu kelas, sisanya Anda ada. Yang penting saya Anda ngerti dan bisa saya uji nanti. Malas urusan Anda, tidak hadir urusan Anda. Ya, sekali lagi. Ini jangan nanti yang pura-pura nggak tahu. Sedangkan saya datang ke kampus, banyak juga yang nggak datang. Enggak. Apalagi lewat Zoom. Padahal Zoom ini tinggal mencet kamera aja. Jadi ini. Oke, ada pertanyaan enggak? Mana suaranya? Enggak, Pak. Cukup semuanya nih. Nama. Pak. Pesan saya, Anda harus bisa Cukup. mengganti-ganti data yang sudah ada itu ya. Tidak hanya sesuai yang saya jelaskan tadi. Kalau yang sudah saya jelaskan, Anda tinggal bisa ini aja. Apa? Ngambil file saya ini. Kalau soal file, saya kirim hasilnya. Jadi ketahuan nanti apa namanya yang saya buat ada sama atau beda. Nah, disitulah saya tingkah laku saya mengajar sehingga Anda coba-coba main-main, saya akan bisa ketahuan mainnya Anda. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan? tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada Ya. Bapak. Kalau cukup, berarti pertemuan kita pada malam ini sampai di sini ya. Supaya Anda bisa bekerja juga dan saya double zoom nih. Sekarang ada zoom yang saya standby-kan aja, enggak kelihatan sayanya. Oke ya. Siap Putra, kerjain ya. Luana, bantu teman-temannya semuanya. Jangan belajar mandiri, belajar bersama saya harap. Oke, sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.